Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan saya di channel Tarjudin TV. Ya alhamdulillah ya, pada hari ini Kamis tanggal 7 Agustus ya. Nah, saya update lagi ya di daerah Karang Satria. Nah, ini kita bisa lihat ya, bekonya sudah aktivitasnya ya, sudah dari pagi ya. Ini saya jam 1 siang saya usahakan update ya, tanggal 7 Agustus 2025. Apakah yang dikerjakan pada siang hari ini? Mari kita coba ikuti. Nah itu ya si Babe nih yang profesional, bendera merah putih. Sekali merdeka tetap merdeka ya. Mudah-mudahan semua warga Indonesia hatinya merdeka ya pada 17 Agustus nanti ya. Nah, ini adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Semoga dengan ulang tahun Dirgahayu ya kan, ulang tahun atau Dirgahayu sama. Merdeka ya kan, merdeka hatinya, merdeka pikirannya, merdeka tingkah lakunya, merdeka kebijaksanaannya ya kan. Jadi pentingnya kemerdekaan dalam diri kita ini supaya diri kita plong ya kan, tawakal ya kan. Nah, kalau kita bisa istilahkan ya kan, kita menjadi orang yang menerima dengan keputusan dari kemerdekaan ini. Semoga kita bisa membangun bangsa kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Bagaimana nih saudara-saudara kita ini sedang berusaha untuk bekerja semaksimal mungkin ya kan, dengan adanya normalisasi sungai ya kan, dengan adanya pengerukan supaya sungai bisa lebih dalam, lebih lebar ya kan, maka bisa dilihat kehidupan. Jadi kita bisa lihat ya apa yang sedang dikeruk sama Pak Ramli ya. Nah, ini dia driver bekonya ini, okamnya ini namanya Pak Ramli. Coba kita bisa lihat ya. Mantap. Mudah-mudahan hari ini kita juga bisa bertemu ya dengan binatang-binatang yang terserok ya. Nah, binatang-binatang yang terserok. Nah, bisa. Nah, ini sudah jauh ya saudara, dari mulai pertama kita sono sampai dari sono ya. Nah, ini sudah jauh, bisa kita buktikan ya. Nah, kita juga nanti sampai ujung sono saudara. Nah, ini meratakan ya, meratakan yang sudah di keduk ya, sudah di beko ya, jadi kita bisa lihat nanti ya, dari bawah ya. Kita dari belakang nih, kita lihat bisa apa yang dikeruk-keruk. Yang dikeruk-keruk apa ya, lumpur totalnya saudara, lumpur ya. Yang dikeruknya lumpur ya, sungainya biar dalam nih. Rumah ya kan, lumpur ya. Nah, ini kita udah melihat kondisinya ya. Ini Bapak Ramli namanya drivernya tuh, driver sang profesional ya. Masya Allah, dalam ya. Dalam, kurang dalam. Dalamin lagi. Itu aja udah sedikit ya lumpurnya ya. Bener-bener.
Jadi sampahnya juga lama-lama ngumpul, nanti di sana dikumpulin, diambil ya. Ngalir ya. Oh, dia gila. Wih. Ada ikannya ya. Wih. Ini keruk mengkeruk ya. Jadi ini di Kali Karangsatria ya, di Villa Mutiara Gading 2 ya. Ini Pak Ramli ya, begitu. Nah, mundur dia mundur. Ya, keruk lagi, keruk. Sembari kita menunggu keruk mengeruk ini, kita akan kembali ya ke tempat yang belum dijelajahi ya. Nah, kita akan kembali ke batas. Coba kita mau muter ya sampai ke ujung, Bang. Nah, kita lihat bisa ya. Nah, ini suasana warga Villa Mutiara Gading 2. Nah. Halo Pak. Woi, apa nih? Gimana Pak? Nih nonton Beko. Hah? Beko ya? Gimana kesan-kesannya nih Pak? Bagus, banyak, sip. Bagus ya? Sip. Iya. Mudah-mudahan nggak kejadian banjir lagi ya Nggak Pak? ada banjir. Nggak ada banjir. Ya, harapan warga tuh nggak banjir. Iya, mantap lah. Adek, mana Dek? Yang belakang nih malu juga. Malu nih dedenya mau nonton Beko. Iya, nonton Beko. Nanti nonton di YouTube juga nanti. Oke, ada malam. Iya. YouTube saya, YouTube Tarjudin TV. Iya, betul. Eh. Tiap malam nonton YouTube. Ya coba. Nah, kita ini kolam renang apa ya? Nih, Iya. kolam ikan. Kolam ikan, kirain saya kolam renang. Ya ini ada kolam renang ya saudara ya. Waduh. Oh, Ikan, Pak. oh bukan kolam renang Bu. Ini kolam ikan, Oh. tapi ikannya udah saya pindah ke Oh itu ikannya udah pindah ya Bu. udah Oh. ember. Kirain kolam renang Bu. Jadi ini kolam renang untuk ikan-ikan ya. Ikan gurame Pak. Tuh ikan gurame dalam juga nih lumayan. Udah ada berapa bulan Bu Ini berapa ya? kemarin panen? 2-3 tahunan lah. Udah gede dong 2 tahun mah. Jadi udah berapa kali panen? Oh udah berapa kali panennya? Berapa bulan sekali panennya? Setahun sekali Oh, buat susu. iya lumayan Bu. Saya juga seneng Bu melihara ikan. Nah ini ya kondisi sungainya lancar banget ya. Pohonnya digali ya kan, dikeruk warganya ya. Jadi ini nanti diratakan semua ya. Apa semua diratakan ya. Lewati loh. Nah, Dia nelakar, bentar ayo, let's go. wah, belum. Belum. Let's go. Ayo, Nasir. Ini untuk HP Pak Yaman. keruk mengkeruk dulu ya. Nah ini yang kemarin yang bangunan rumah ini ya, yang dirobohkan nih, mantep aja nih, ya kan? Nah kita bisa lihat ya kondisi apa sungainya ya, kalinya ya ini ya. Sang kali yang belum dikeruk dan kali yang sudah dikeruk ya situ ya, lebar ya, dia lebih lebar ya. Dan ini juga nanti sebelah sini juga dikeruk ya, dilebarin lagi ya. Jadi dari aliran segini kelihatannya kenceng ya, tapi nanti setelah ke situ kelihatannya kencengnya udah nggak terlalu kelihatan ya alirannya, padahal alirannya kenceng. Nah ini bisa kita lihat ya. Nah ini warga ini, sini ada bekas budidaya ikan ya, ini ada kolam-kolam ikannya ya, untuk berenang ikan-ikan di sini. Nah, ini semuanya dibongkar nanti ya untuk jalan bekonya ini ya. Tuh, ya lumayan juga dalam. Nah,
Nah ini ya. Pintu airnya di mana, Bang? Katanya ada pintu air sini. Hah? Bambu itu. Oh, rumah Rubono. Oh, itu pintu air. Katanya ada pintu air 1, pintu air 2. 2 pintu air. Oh, gitu. Dekat pos kantor RW. Kantor RW itu ya. Awal sore lagi tuh. Pintu air lagi. Pintu air iya. Pintu air mangga ya bilangnya. Iya. Nah, itu. Ini sebenarnya alirannya sudah bagus ya, ngalirnya kenceng deh ya. Aliran sungainya kenceng, cuman karena dia sedimentasi tanahnya, lumpurnya sampai ke bibir, terus menyempitkan aliran sungai, maka perlunya normalisasi ya. Nah itu yang sudah dinormalisasi, aliran sungai kurang kelihatan ya. Nah ini lihat tuh bekonya lagi merata-ratain jalannya dulu ya untuk mengkeruk lumpur-lumpurnya hingga lumpurnya bisa ditaruh di situ ya. Nah, terus ya kita coba mau ke belakang terus ya. Nah ini ya, masih ada kebun-kebunnya ya. Nah, jadi tetap ya ini semuanya dibongkar ya, dibongkar. Nah, sampai ini kebun-kebunnya nih mantap ini sebenarnya. Ini ada kloset juga ya, tuh kloset. Nah. Tuh. Sebenarnya mancing belut juga ada kali ya Bang. Belut, lubang-lubang kecil kan kadang-kadang dia belut, cuman takut ular juga sih. Ularnya juga banyak Bang. Udah berapa kali tuh dapat ular. Kemarin lagi hari apa ya, dapat hari Selasa kalau nggak salah tuh dapat ular kadut apa ya. Gemuk ular kadut itu. Cuman baru 1 meter dia panjangnya. Kalau yang terakhir lagi yang awalnya tuh 3 meter tuh ada tuh yang si Bang Yudi. Jadi nanti sampai sana ya Bang? Iya ya. Ini saudara, jadi semuanya diratakan. Nah, jadi sampai batas rumah Nono ya. Wah ini lihat. Jadi tuh ya, lumayan masih ada untuk tenda-tenda parkir ya. Oh ini ada lapangan tenis juga ya, apa bulu tangkis. Oh Pak. Wah ini dapur juga ini ya. Iya, nunggu ini. Oh hajatan ya, iya kemarin bilang iya. Iya bener. Iya ini nggak sampai ke sini jauh. Ntar kalau udah hajatan udah dibongkar. Iya. Hari apa kan hajatannya Pak? Minggu besok ya? Ya besok Jumat. Iya bisa. Ya itu Bang, pengerukan paling 2-3 hari Pak kalau ngeruk tuh sampai sini mah. Ngeruk doang. Paling bongkar sama ini doang, ngeratain nih supaya bagus nih. Yang mana? Ini yang batu-batu ini bekas bangunan yang udah rata, paling diratain dulu. Biar mungkin enak juga nanti kalau ini. Iya. Parkir. Iya bisa parkir juga bisa nanti. Itu bisa. Kan diratain dulu tuh. Iya. Jadi bisa parkir. Kalau nggak ada hajatan udah ada bongkar. Iya kalau keruk paling cuma sampai situ doang udah. Masih lama. Itu sampai tembus. Katanya sih tembus, kata Pak Lurahnya sih tembus. Sampai tembus ke sana? Iya. Rencana cuman nanti mungkin sampai sini gimana nanti keputusannya. Iya. Kurang tahu.
Ya, saya mau ke sini dulu ya Pak. Iya Pak, masih Pak. Nah ini ya jadi saudara, jadi ini ada yang hajat nih hari Minggu besok. Jadi yang hajat hari Minggu dari sini. Jadi ini ada hajatan hari Minggu. Jadi mungkin hari Sabtu nggak sampai ini ya, ini belum bongkar dulu, nanti setelah hajatan nanti bisa dibongkarnya ya. Nah ini ya, kita lihat kondisi sungainya ya. Terus ada saudara, kondisi sungainya memang memprihatinkan ya. Ini kalau nggak dinormalisasi ya, itu ya banyak sampah ya kan, banyak pohon-pohon yang terbawa arus ya, eceng gondok. Nah ini sebenarnya enak ini tinggal di sini, adem, mancing tinggal mancing. Cuma di sini banyak predatornya juga saudara, banyak ular, banyak biawak ya. Ini kalau dikeruk nanti nih, lihat aja bisa buktiin ya, tuh lihat kondisi apa keadaannya ya. Jadi ini bisa terang deh nanti. Jadi batas sampai itu dulu ya Pak nanti. Tapi nanti setelah hajat kali. Setelah hajat. Tapi ini sayang ya, ini nanti diratain juga ini. Beko, gila loh. Beko ya sayang ya Pak. Kalau bekonya bisa. Wah, ini biawak ini. Oh iya nih, sini nih Pak, nih parah ini kayaknya nih. Wah ini bukan biawak lagi nih Pak, ini ular piton ini. Ular piton. Itu udah apa, sungainya udah ini semua ya, cenggondok semua. Nah ini sungainya cenggondok. Tapi kalau udah lebar nih mantep ini sungai ini. Nah. Tuh. Tuh ya. Waduh. Jadi sungai ini sebenarnya banyak ikannya juga saudara. Banyak plak-cepuk ikannya kan, ikan apa nih Pak? Betik. Paling sama ini sapu-sapu nggak masa gitu? Ada. Sapu-sapu masa ada di sini ya Pak? Ada ya. Ya penangka ya. Waduh mantap, ini sebentar lagi panen lagi. Ini kolam ikannya juga ada tuh. Ayo masih lama ini mah. Jadi kita bisa sampai sini ya. Oh gitu. Ini udah batas wilayah perumahan ya Pak? Jadi batas wilayah perumahan di sini ya. Oh. Pisang. Oh kelapa. Iya kelapanya udah tua-tua itu mah. Itu kelapa udah di sungai ya. Jadi dia menjoroknya ke sungai saudara, kelapa ini. Jadi ini lihat kondisi saudara nih, ya kan, keadaan sungai apa Karangsatria ini kan, dengan di samping wilayah perumahan apa Karangsatria ini ya kan. Kita bisa lihat kondisinya seperti ini, tapi kita juga bisa lihat ya seperti yang sudah dikeruk gitu ya, sudah dinormalisasi, bagus ya sungainya, apalagi dirawat ya. Jadi nanti ini sampai perumahan sini ya, ini udah budidaya lele itu kayaknya tuh. Ada tempat budidaya lele. Tapi ini nggak kena Pak. Budidaya lele nggak kena. Ini doang. Iya ini. Ini gedung apa ini Pak? Lah sekolahan tuh. Oh sekolahan ya? Iya, sekolah TK, Jembatan Merah itu sini. Oh Jembatan Merah ini ya? Udah mintok udah ini. Oh iya. Tapi emang udah ada arahannya dari Pak Lurah ini dibongkar ya? Semua. Emang kalau nggak dibongkar sayang saudara, sini masa
Ya, duluan Bapak nggak apa-apa. Enggak, saya mau di sini dulu. Jadi ini saudara, apa kondisi pohon mangga. Mangganya banyak. Oh, dalam ada ininya. Ini ada budidaya lele, perikanan ya. Kita bisa buktikan nih banyak pohonnya ya, pohon-pohon apa pisang ya kan. Udah kalau begini ya pusing nih kalau nggak diurus sungai ini. Alhamdulillah ya, ini inisiatif dari aparat setempat ya, warga setempat nih. Kalau menurut saya ini sangat efektif sekali ya. Kita bisa normalisasi sungai ini, satu kebanggaan, satu kesyukuran ya. Karena melihat kondisi seperti ini sungai ya kan, yang tadi alirannya besar ya kan. Nah, ini kalau begini kalau banjir ya bisa jadi, kalau banjir besar naik airnya. Insya Allah nanti setelah dinormalisasi itu seperti depan ya, keadaan bisa normal ya, aliran sungainya bisa menampung air yang banyak ya, karena kedalaman sungainya juga dikeruk terus bisa 2 meter 3 meter kedalaman sungainya nanti ya. Jadi dengan pengerukan sungai juga akan menampung daya tampung airnya loh, lebih banyak, lebih lebar ya, karena memang sungainya juga dilebarin, didalemin, tanggulnya juga ditinggiin ya kan. Nah, sebab dari kerukan lumpur-lumpur itu dijadikan tanggul juga ya. Maka di sini perlunya dibongkar nih saudara, bangunan yang pinggir kali ini supaya bisa untuk jalan bekonya ya, ekskavator dia mengeruk untuk buat tanggul ya. Itu tadi apa ya? Jadi tadi di ujung itu sekolah ya, yaitu sekolah. Nah, di jembatan merah katanya. Tuh. Itu bunyi apa ya? Ada bunyi-bunyi saudara. Kondisi sungainya seperti ini. Alhamdulillah, sungguh bersyukur sekali nih kalau memang dinormalisasi. Memang kelihatannya mengorbankan lahan yang digusur ya, tapi sebab normalisasi ini sungai menjadi lebar, menjadi dalam ya kan. Ya, kita kembali lagi ya ke semula, ke ekskavator bekonya ya. Lihat bagaimana keadaan kondisi beko ya, bekerja pagi sampai sore ya, pagi sampai sore ya, bekonya bekerja mengkeruk-keruk. Bekonya mengkeruk-keruk. Nah ya, nah ya kan, keadaan beda ya kan, sungai ya kan, sungai yang telah dikeruk ya nih. Nah tuh, sungai yang ini sudah dikeruk ya, bagus ya kan. Nah ini yang belum dikeruk saudara. Nah ini sampai sini ya kan, tuh ini udah retak nih saudara tuh. Itu udah retak-retak, berarti memang harus dikeruk dalam ya. Ini yang retak-retakan ini sampai sini nanti dikeruk. Jadi kondisi sungainya tambah lebar ya kan, tambah lebar, tambah banyak menampung air. Kalau begini kan tambungan airnya kurang.
Jadi yang banjir nanti sono yang paling mendem. Nah, jadi itu cukup dulu ya saudara. Nah, sekali lagi saya himbau kepada penonton sekalian, kita dimanapun kita berada, terutama diri saya, jangan buang sampah sembarangan ya kan. Buang sampah di sungai, di selokan, ya pinggir-pinggir kali, pinggir jalan. Jadi bisa membuat pemandangan gak enak lah. Pemandangan jadi kurang mantap, apalagi ada yang bau-bau ya kan, baunya kurang sedap. Nah, jadi saya mengimbau untuk diri saya sendiri, untuk saudara-saudara bisa membuang sampah pada tempatnya. Kelapa kalau ambil naik ya, foto di kelapa enak ya. Kelapa ya. Jadi untuk itu sekali lagi subscribe ya, subscribe yang baru nonton, komen, like, dan share kepada saudara-saudara yang lain. Ya alhamdulillah, setelah kita telusuri ya apa di pinggiran-pinggiran sungainya ya, lihat bagaimana tadi keadaan sungai Karangsatria ya, kali Karangsatria ya, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya mengharap kepada yang baru nonton untuk selalu subscribe ya, komen dan share kepada saudara-saudara yang lain. Salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.